Indonesia, negeri yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya gas alam. Pada tahun 2000, Indonesia menjadi negara Asia tertinggi dan menduduki peringkat ke-6 di dunia dalam memproduksi gas alam. Total produksi saat itu mencapai 70,5 juta meter kubik per tahun. Sementara itu, pada tahun 2018, produksi gas alam Indonesia mencapai 73,7 juta meter kubik. Namun, peringkatnya turun hingga mencapai posisi 11. Penurunan peringkat ini terjadi karena permintaan gas alam di dunia mengalami peningkatan, di mana Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor gas alam. Sehingga, hal ini berdampak pula pada ketersediaan gas alam di Indonesia. Hal ini sejalan dengan data laporan penyusunan Neraca Arus Energi Indonesia tahun 2014 hingga 2018, di mana input gas alam di Indonesia pada tahun 2014 yaitu 2.690 petajoule, tahun 2015 yaitu 2.644 petajoule, tahun 2016 yaitu 2.605 petajoule, tahun 2017 yaitu 2.496 petajoule, dan tahun 2018 menjadi 2.541 petajoule. Naik turunnya ketersediaan gas alam pada data tersebut tentunya akan mempengaruhi pada hasil produksi gas alam di Indonesia. Akibatnya, pada tahun 2019, Indonesia melakukan impor gas alam untuk melindungi industri dalam negeri. Diprediksikan pula, pada tahun 2040, permintaan gas alam cair dengan pembakaran yang lebih bersih meningkat 3 kali lipat. Saat ini, gas alam yang ada di Indonesia masih memiliki kandungan pengotor yang tinggi. Kandungan tersebut adalah CO2 sebesar 31,48 hingga 34,10% dan H2O sebesar 2,17 hingga 3,37%, yang sangat berpengaruh dalam dunia industri terutama perpipaan, karena dapat menyebabkan pengkaratan dalam pipa dan terbentuknya hidrat yang dapat menyumbat aliran pipa. Berdasarkan paparan permasalahan di atas, maka diperlukan sebuah proses untuk mengurangi kandungan pengotor CO2 dan H2O di dalam gas alam. Berdasarkan jurnal oleh Fatimura dan Fitriyanti tahun 2018, di mana tingginya kandungan CO2 dapat mengurangi nilai bakar dari gas alam, sedangkan air dapat menyebabkan tingkat kecepatan korosi. Proses penghilangan pengotor ini disebut dengan proses Fournier dehydration. Hingga saat ini, teknologi yang digunakan pada proses Fournier dehydration oleh industri gas alam terbesar di Indonesia, tepatnya Jawa Timur, menggunakan proses absorpsi dengan larutan triethylene glycol atau TEG dalam kolom absorber. Akan tetapi, proses ini memiliki kelemahan, yaitu dapat menimbulkan hilangnya glikol yang diakibatkan kontaminasi dengan hidrokarbon aromatik dan kemampuan memikat asam yang kurang baik, sehingga akan meningkatkan biaya produksi. Berdasarkan fakta tersebut, maka kami mahasiswa dari Universitas Brawijaya, dikenalkan saya Amanda Sarah Monica bersama rekan saya. Yang pertama ada Salza Amalia Putri Ari Budianto, yang kedua ada Akmal Astuwijaya, yang ketiga ada Teresa Erlinda Dewani, dan yang keempat ada Febrianti Solikatu Afia. Di bawah bimbingan Bapak Supriyono STMT, dengan bangga mempersembahkan program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta yang berjudul Proses Dehidrasi Gas Alam menggunakan partikel hybrid silika sodium poliakrilat dengan metode adsorpsi pada kolom adsorber. Dipilihnya packing kolom adsorber yang berisi partikel hybrid silika sodium poliakrilat ini dikarenakan pada silika memiliki gugus silanol dan siloksan dengan ikatan hidrogen yang kuat, dan nantinya akan termodifikasi bergabung bersama sodium poliakrilat sehingga dapat melindungi silika dalam keadaan asam yang tinggi saat dilakukannya proses dehidrasi gas alam. Untuk meningkatkan daya serap dari silika gel, dibutuhkan senyawa pengikat lain berupa sodium poliakrilat, di mana sodium poliakrilat ini juga memiliki gugus fungsional hidrofilik yang melekat pada backbone polimer dan tidak larut dalam air karena adanya ikatan crosslink antar network dalam rantai. Maka, diharapkannya dengan dibentuknya kedua partikel ini dapat menjadi partikel hybrid yang memiliki daya serap dan kapasitas penyerapan yang super absorben dengan kapasitas penyerapan sebesar 200 gram air per gram polimer. Sedangkan, ditambahkannya karbon aktif pada kolom absorben bertujuan untuk menyerap CO2. Berikut kami tampilkan desain alat kami, di mana pada bagian depan terdapat kolom absorber yang terbuat dari bahan akrilik, yang di dalamnya terdapat karbon aktif dan silika sodium poliakrilat.
Yang kedua adalah manometer manual dengan bantuan kertas milimeter blok yang digunakan untuk mengukur tekanan. Yang ketiga adalah flowmeter yang digunakan untuk mengukur laju alir gas. Selanjutnya, pada bagian belakang alat kami terdapat kolom mixer sebagai tempat proses mixing gas. Dan yang terakhir adalah tabung gas sebagai tempat penampung input dan output gas. Gas CO2 dan biogas dialirkan masuk dari tabung input melalui selang yang dilengkapi valve. Gas dari tabung diteruskan ke manometer untuk dihitung tekanannya. Kedua gas akan dicampur dalam kolom mixer. Gas hasil campuran dihitung tekanannya dengan manometer. Gas masuk dalam flowmeter untuk diatur kecepatan alirannya dan menuju kolom adsorber untuk proses adsorpsi. Diukur kembali tekanannya dengan bantuan manometer. Gas hasil akhir adsorpsi dikumpulkan di tabung akhir. Dengan inovasi baru kami ini, tentunya dapat memberikan manfaat, di antaranya yaitu 1. Mendapatkan gas alam yang berkualitas tinggi dengan kandungan air sesuai standar perindustrian dan mengurangi kandungan pengotor CO2 sehingga nilai jual dapat meningkat. 2. Bahan adsorben yang digunakan memiliki kemampuan mengikat air dan asam yang cukup baik serta mudah diregenerasi sehingga dapat memperkecil biaya produksi. Dengan telah terbuktinya efektivitas penerapan kolom adsorben, dapat menjadi kontribusi nyata kami dalam memberikan solusi yang efektif pada proses dehidrasi dan mengurangi kandungan CO2 pada industri gas alam di Indonesia ke depannya.